Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Polri TV. Pada hari ini Bribtu Rifa sedang berada di markas kepolisian daerah Aceh, lebih tepatnya di gedung Ditreskrim Polda Aceh. Pemirsa Polri TV, pada siang hari ini Ditreskrim Polda Aceh sedang melaksanakan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan. Kita akan segera dengarkan bagaimana keterangan lebih lanjut oleh Kabid Humas Polda Aceh, Direskrim Polda Aceh, dan Dir Polair Polda Aceh. Yang saya hormati Pak Dir Polair, yang saya hormati Pak Dirkrim, dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang pada hari ini hadir di aula Dirkrim dalam rangka Polda Aceh ungkap dugaan tindak pidana penyelundupan manusia terkait kedatangan etnis Rohingya di Aceh Selatan. Untuk diketahui kepada rekan-rekan media bahwa mulanya kita ketahui di Aceh Selatan terdapat atau adanya kapal yang terombang-ambing, dan tidak serta-merta telah kami diselidiki bahwa awal mulanya adanya ditemukan satu orang mayat di sekitar perairan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Itu sekitar pukul 17 WIB tanggal 17 Oktober. Jenis kelamin perempuan yang diduga warga negara asing, yaitu etnis Rohingya. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, tim gabungan melakukan penyisiran sekitar Pelabuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana sekitar pukul 12 WIB ditemukan kapal yang terombang-ambing, yaitu kapal motor Bintang Rezeki, yang mana setelah diselidiki dan didatangi bahwa kapal tersebut mengangkut berapa ratus manusia di Rohingya. Ternyata setelah pengembangan bahwa kapal ini adalah milik orang dari Labuan Haji, dan juga bahwa kapal ini mengangkut warga etnis Rohingya yang berasal dari lansiran di Laut Andaman. Jadi dari Laut Andaman dilansir oleh kapal Bintang Rezeki sampai ke tempat Labuan Haji. Kemudian dari sanalah pihak Polres Aceh Selatan melakukan pengembangan terkait adanya etnis Rohingya. Untuk lebih jelasnya dan fakta-fakta akan dijelaskan oleh Dirkrim. Kami bersyukur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Humas tadi bahwa memang kita berhasil mengungkap dugaan penyelundupan manusia. Kita menemukan fakta tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa kapal digunakan itu kapal kita, kapal nelayan kita dengan namanya Bintang Rezeki. Rezeki itu bahasa Aceh rezeki kali ya. Kemudian GT 38 nomor 227. Mungkin kalau rekan-rekan lihat di sosial media itu sudah kelihatan. Itu pertama fakta yang kita temukan. Kemudian kita juga menemukan fakta bahwa dari hasil penyidikan bahwa kapal Bintang Rezeki itu menjemput etnis Rohingya itu di Laut Andaman. Dari Laut Andaman itu perjalanan mereka dari Cox's Bazar, Bangladesh sekitar 3 hari sampai di tengah laut. Mereka pindah kapal ke kita, ke kapal Bintang Rezeki itu. Itu jelas dengan bayaran-bayaran tertentu. Mereka dengan janji nanti sampai ke Indonesia, Indonesia masuk ke Aceh, Aceh ke negara tertentu. Ya, itu ada uang yang cukup besar yang beredar di situ, sehingga kita menduga bahwa memang ini adalah sindikasi. Kemudian ada 3 yang berhasil diamankan. Ini warga Labuan Haji, ada yang berperan sebagai nakoda yang dijemput dan sebagainya. Dari kejauhan 4 mil di tepi pantai, mereka sudah melansir ke darat
Labuan Aji, mereka lansir ke darat, itu sudah berhasil 50 orang dari hasil penyelidikan kita. 50 orang disiapkan truk, kemudian dari truk itu sekarang sudah bergeser ke arah Riau. Ini juga dalam pemantauan kita, lagi kita cari keberadaannya di mana. 50 orang sudah berhasil dilansir dan kemungkinan besar ke negara tetangga itu. Kemudian ada 8 yang kita indikasi DPO yang terlibat. Ini mulai dari intelektual dadernya yang menyiapkan kapal, mungkin juga yang menghubungkan dengan sindikasi yang lebih luas yang ada di Bangladesh sana ataupun di Malaysia atau di Aceh. Sudah mengarah ke sana, jadi ada 8 yang dalam pengejaran kita dan sudah kita tetapkan DPO. Terhadap para pelaku ini kita mengenakan Undang-Undang Imigrasi pasal 120, kemudian juga Undang-Undang tentang Pelayaran, yaitu nomor 17 tahun 2008 pasal 286 tentang angkutan pelayaran tanpa izin yang mengakibatkan kematian seseorang. Kemudian kita kenakan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini juga kita akan dalami lebih lanjut. Perkara ini nanti kita tangani di Polda dengan tim gabungan dari Polres supaya kita lebih bisa melakukan koordinasi lebih luas, jadi bukan ditangani oleh tingkat wilayah. Kemudian kita berharap ke depan ini jangan lagi ada warga kita yang terlibat dalam kegiatan ini. Jangan sampai nelayan-nelayan kita itu dimanfaatkan oleh keadaan-keadaan seperti ini, sengaja mengkoordinasikan, menjemput dan sebagainya, kemudian ada imbalan uang. Karena ancaman hukumannya itu cukup tinggi. Di pasal 120 Undang-Undang Imigrasi itu ancaman minimalnya 5 tahun, ya, maksimal 15 tahun. Nah, ini tentunya tidak main-main. Ditambah nanti kita akan terapkan pasal-pasal lain. Itu saja rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti setelah ini kita akan sebarkan ini kepada rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa mengutip dari press release yang kita sampaikan. Kemudian untuk masalah kapasitas kapal, nanti Dirpol Air ahlinya GT 38 itu bisa apa? Sehingga bisa sampai ke Laut Andaman demikian jauh, perjalanan 2 hari loh dari laut itu ke Aceh, ke Labuan Aji itu. Jadi cukup jauh kapal GT 38 itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seperti mereka yang terkait dengan Ongkirongnya ini. Memang kita lihat kapal gunakan itu beberapa berarti kapal ini mungkin dengan over masuk yang cukup banyak 150 orang, dan apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen Undang-Undang tahun 2008 melanggar, karena pada intinya kalau kapal namanya belayar itu memang ada izin belayarnya, izin belayarnya dan juga sertifikat kapalnya seperti apa, dan ini mungkin banyak pelanggaran yang harus ditindaklanjuti secara mendalam. Karena yang kita lihat bersama bahwasanya yang kapalnya kapal Indonesia, nakodanya orang Indonesia, dan juga tidak memenuhi persyaratan yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menimbulkan banyak korban dan harus ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah setempat. Mungkin itu yang jadi masukan dari saya untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari saya bahwa dari Polres Aceh Selatan sedang memberikan upaya-upaya terhadap etnis Rohingya yang sekarang masih ada di perairan. Karena belum bisa ditarik ke daratan, ini menyangkut masalah adanya penolakan dari masyarakat setempat. Namun dari Polres sudah melakukan juga pengamanan dan koordinasi dengan para Porpinda dan juga stakeholder yang ada seperti dari Basarnas, kemudian dari IOM, kemudian juga UNHCR dan juga imigrasi untuk penanganan selanjutnya. Yang sudah dilakukan adalah dari daratan ini dari pihak Pemda memberikan bantuan-bantuan logistik ke perairan untuk membantu para Rohingya yang masih ada di kapal ini. Dan juga harapan saya ke depan tidak ada lagi jaringan-jaringan nelayan memanfaatkan juga kejadian seperti ini, karena sanksi yang diterapkan sangat berat. Ini juga untuk perhatian
seluruh para nelayan yang bukan dari Aceh Selatan, tapi seluruhnya, khususnya di perairan-perairan yang mudah terjangkau dengan adanya etnis dari Rohingya yang sering masuk ke wilayah daratan di Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Polri TV, demikianlah pelaksanaan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan dari Markas Kepolisian Daerah Aceh, Bribtu Rifa.